Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Rashid dengan nomor NPM 240641944 Di sini saya akan membahas aplikasi real conduction plan wall dengan konfigurasi sistem seri dan paralel. Nah, adapun kasus yang saya pilih untuk sistem seri itu yaitu conduction plan wall pada bread proofer kabinet atau lemari pengembang adonan, dan untuk paralel itu double glazing window dengan frame ditambah spacer dan seal dan gas layer lainnya. Oke, next. Oke, ini yang untuk sistem seri yang barusan sudah dijelaskan juga. Next, kita masuk ke bagian sistem seri yaitu bread proofer kabinet atau lemari pengembang adonan. Nah, eh, sis- sistem seri dalam pemilihan panas itu artinya panas ngalirin melalui beberapa lapisan material secara berurutan. Nah, artinya panas yang keluar dari lapisan pertama akan masuk ke lapisan kedua dan kemudian masuk ke lapisan ketiga dan seterusnya. Nah, terus untuk bedproof kabinet ini sendiri tuh dia adalah alat yang digunakan dalam industri bakery untuk tujuannya untuk fermentasi suatu adonan. Nah, fermentasi sendiri membutuhkan kondisi suhu dari kelembapan tertentu agar raginya tuh dapat bekerja dengan optimal. Nah, adapun suhu tipikal di dalam proofer ini berada pada kisaran 35 sampai 45 derajat Celcius. Nah, lingkungan luar lingkungan luarnya biasanya pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, dikarenakan terdapat perbedaan temperatur antara bagian dalam dan luar, maka terjadi perpindahan panas dari dalam menuju keluar. Nah, jika kehilangan panas terlalu besar, energi listrik yang dibutuhkan meningkat, suhunya tidak stabil, dan kualitas fermentasinya juga akan terganggu. Nah, masuk ke penjelasan tentang pemilihan material dan sifat thermalnya. Nah, dinding bread prover ini sendiri itu memiliki bentuk datar dan relatif luas dibandingkan sama ketebalannya itu sendiri. Nah, panasnya tuh mengalir secara dominan dari dalam sampai keluar melalui ketebalan dindingnya sendiri. Nah, di sini asumsi yang saya gunakan adalah konduksi atau dan satu dimensi, terus kondisinya steady state dan tidak ada pembangkit panas dalam dinding serta sifat materialnya dianggap konstan gitu. Nah, dikarenakan lapisan tersusun secara beruntun dan panas menembus setiap lapisan, maka sistem ini saya kategorikan sebagai plain wall seri. Nah, dinding ini tuh terdiri dari tiga lapis utama. Yang pertama itu stainless steel, yang di bagian paling dalamnya. Material ini dipilih karena dia sifatnya food grade dan tentunya tahan korosi dan mudah dibersihkan. Terus lapisan kedua itu saya memakai polyurethane foam atau PU itu sebagai insulasi utama. Material ini itu memiliki konduktivitas thermal yang sangat rendah sehingga berfungsi menghambat aliran berfungsi menghambat aliran panas. Nah, lalu lapisan ketiga itu ada steel casing luar yang berfungsi sebagai pelindung struktural. Nah, perbedaan konduktivitas antara logam dan foam itu sangat signifikan dan hal ini mempengaruhi distribusi temperatur. Nah, bisa dilihat di sini untuk konduktivitas thermal stainless steel itu 5 W per M, terus PU itu 0,02 sampai 0,03 dan outer steel casing itu 45 sampai 60. Next. Eh, Masuk ke gambar skematik dan profil perubahan temperatur. Nah, di sini bisa dilihat kalau panasnya itu mengalir dari temperatur dalam menuju temperatur luar. Nah, untuk urutan lapisnya itu sendiri itu pertama dari inner liner ke insulasi lalu ke outer casing. Nah, bisa dilihat ini buat yang gambar yang diarsir itu stainless steel, terus yang warna kuning itu PU atau polyurethane foam, yang berwarna pink atau merah ini tuh outer steel casing outernya. Nah, karena di sistem riset maka laju perpindahan panas di ketiga lapisan tuh besarnya sama, dan namun gradien temperatur di masing-masing lapisan berbeda tergantung nilai konduktivitasnya masing-masing. Nah, masuk ke oh ya, untuk profil temperaturnya, untuk distribusi temperaturnya kan berbentuk linear di setiap lapisan karena D kuadrat T dibagi DX kuadrat itu sama dengan nol. Yang artinya penurunan temperatur terbesar terjadi pada polyurethane foam karena resistensinya paling besar. Ini bisa dilihat grafiknya turun sangat apa
sangat rendah, sangat curam gitu. Nah, hal ini nunjukin kalau insulasi itu berperan dominan dalam menahan panas panas dalam benda tersebut. Nah, lanjut ke ini ada gambar resistensi thermal yang saya bikin dari alat ini. Nah, setiap lapisan tuh memiliki resistensi R sama dengan L dibagi KA-nya. Nah, dikarenakan seri, maka R totalnya itu sama dengan RA ditambah RB ditambah RC. Nah, ini tuh setara dengan rangkaian resistor seri. Nah, lapisan dengan resistensi terbesar itu menghasilkan penurunan temperatur yang sangat besar. Nah, lalu masuk ke persamaan perpindahan kalornya. Nah, untuk persamaan dasarnya sendiri itu ada Q sama dengan T in dibagi T out dibagi eh, R totalnya. Nah, ini tuh merupakan bentuk sederhana dari hukum Fourier untuk sistem multilayer, untuk sistem seri yang multilayer. Nah, terus di sini ada rumus dikatakan dindingnya terdiri dari tiga lapis. Itu pertama ada RA, ya RA yaitu untuk stainless steel-nya, RB untuk polyuretanya, RC untuk outer steel-nya. Dan ditotalin rumusnya begini. Dan ini rumus yang barusan saya sebutkan juga. Nah, masuk ke kalkulasi dan nilai akhir parameter dari parameternya. Yang pertama itu data yang digunakan itu di sini saya menggunakan sesuai dengan suhu di dalam alat yang dimana suhu menggunakan suhu untuk mengembangkan suatu ragi itu rata-rata pada di suhu 40 derajat. Terus untuk T out-nya 30 derajat dan di sini dapat delta T-nya atau perubahan perbandingan suhunya sebesar 10 derajat Celcius. Nah, lalu di sini saya untuk luas dari plane world itu sendiri itu saya asumsikan 1 meter kuadrat. Nah, ini yang pertama diketahui seperti yang pernah disebutin juga barusan. Untuk stainless steel itu KA-nya 15, LA-nya adalah untuk ketebalannya itu 0,6 mm. Lapisan kedua untuk PU foam itu KB-nya atau KB itu 0,025 wall per Kelvin dan LB-nya itu 30 mm. Dan untuk lapisan C atau steel casing-nya itu atau disimbolkan dengan KC itu 50 watt per meter Kelvin dan LC-nya itu 0,8 mm. Nah, di sini saya udah menghitung untuk masing-masing resistensi tiap lapisannya untuk RA atau steel untuk stainless steel itu dapat 0,00004 dan RB atau untuk PU foamnya itu dapat 1,2 dan untuk RC atau outer steel itu dapat 0,00016 sehingga di sini R total setelah dijumlahkan itu RA ditambah RB ditambah RC sama dengan R total yaitu sebesar 1,2000056 eh, Kelvin per watt. Nah, lalu di sini saya menghitung heat transfer rate untuk benda ini yaitu Q sama dengan T in dikurangi T out dibagi R totalnya. Di sini ini saya masukin angkanya 10 dibagi 1,2000056 mendapatkan 8,33 W. Oke, lalu di sini saya lanjut menghitung penurunan temperatur tiap lapisan. Nah, itu untuk lapisan A sendiri itu untuk penurunan temperaturnya sebanyak 0,00 0,00033 Celcius, lapisan B 9,996 derajat Celcius, yang dimana lapisan B merupakan mengalami penurunan yang paling gede. Lalu lapisan C sebesar 0,00013 derajat Celcius. Dan ini adalah temperatur interface-nya juga. T2 sebesar 39, 30, 40 derajat, T3 sebesar 30 derajat, dan T4 sebesar 30 derajat. Dan di sini hasil akhir yang barusan sudah dihitung juga, Q-nya sama dengan 8,33 W. Dan sebagian besar itu penurunan temperatur terjadi pada lapisan insulasi yaitu PU foam-nya. Oke, lanjut. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem paralel yang saya pilih, yaitu double glazing window. Nah, setelah membahas sistem seri pada breadproofer kabinet, sekarang saya menjelaskan sistem paralel.
Nah, pada sistem panas itu nggak cuma punya satu jalur aliran, sebaliknya panas dapat mengalir melalui beberapa jalur berbeda secara bersamaan. Adapun karakteristik utama dari paralel itu adalah perbedaan temperatur total, laju perpindahan panas total, merupakan jumlah kontribusi dari masing-masing jalur, dan resistensi total dihitung menggunakan hubungan paralel. Nah, di sini kasus yang saya pilih untuk eh, sistem paralel adalah double glazing window. Nah, double glazing window ini sendiri tuh merupakan sistem jendela berlapis yang banyak digunakan pada bangunan modern untuk meningkatkan efisiensi energi pada bangunan tersebut. Nah, sistem ini sendiri itu terdiri dari dua kaca yang dipisahkan oleh lapisan udara ataupun gas, serta dilengkapi dengan frame aluminiumnya. Nah, ketika terdapat perbedaan temperatur antara sisi luar dan sisi dalam bangunan, panas dapat masuk ataupun keluar lewat jendela ini. Cuman, namun panas ini tuh hanya melewati kaca. Panas bu, Panasnya bukan cuma melewati kaca, tapi melewati frame aluminiumnya juga. Nah, inilah penyebab sistem ini memiliki lebih dari satu jalur perpindahan panasnya. Nah, untuk dalam model yang saya gunakan ini, sistem yang saya gunakan ini terdapat dua jalur utama, yaitu jalur pertama adalah jalur kaca. Jalur ini terdiri dari tiga lapisan seri, yaitu pertama kaca luar, gas layer, dan kaca dalam. Jalur kedua adalah eh, jalur frame aluminium, yang dimana frame aluminium ini tuh membentang langsung dari sisi luar ke sisi dalam jendela ini. Nah, kedua jalur ini tuh mengalami perbedaan temperatur yang sama, yaitu T out dan T in. Nah, dikarenakan panas dapat mengalir melalui kedua jalur tersebut secara bersamaan, maka sistem ini dimodelkan sebagai sistem paralel. Nah, untuk material yang digunakan ini sendiri, pertama itu dari kaca, memiliki konduktivitas sebesar 0,9, dan dia bersifat transparan, kuat secara mekanik, dan tahan cuaca. Nah, untuk gas layer di jalur kaca itu konektivitasnya sangat rendah, hanya sekitar 0,026, dan berfungsi sebagai insulator utama. Nah, sementara pada jalur frame digunakan aluminium dengan konektivitas 205 W per MK. Nah, perbandingan nilai konektivitas ini tuh menunjukkan kalau aluminium merupakan pengukur panas yang sangat baik dibanding kaca dan gas. Dan hal ini juga menyebabkan fenomena yang disebut thermal bridging, di mana eh, frame-nya itu menjadi jalur pemindahan panas yang paling dominan. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skematik sistem dari jendela ini sendiri. Nah, skematik menunjukkan dua jalur perdampingan. Pada jalur kiri ini bisa dilihat panas melewati kaca luar. K, KA itu A disimbolkan sebagai glass, B disimbolkan sebagai gas layer, C disimbolkan sebagai glass yang inner, dan D disimbolkan sebagai aluminium frame. Nah, paling kiri itu panas melewati kaca luar, gas ke gas, lalu ke kaca dalam secara seri. Nah, pada jalur kanan, ini panas melewati frame aluminium, pada jalur bawahnya itu panas melewati frame aluminium secara langsung. Nah, kedua jalur ini memiliki ketebalan yang total yang sama, sehingga delta T antara luar dan dalam berlaku untuk keduanya. Nah, di sini juga tidak ada lapis yang menutup kedua jalur sekaligus. Hal ini memastikan agar sistem benar-benar terjadi dalam sistem paralel. Nah, di sini saya sudah membuat juga untuk profil temperatur sendiri. Untuk distribusi temperatur pada masing-masing jalur itu berbeda. Kalau misalnya untuk jalur kaca itu penurunan temperatur besar pada gas, karena di sini pada gas harus karena kondensatornya paling kecil. Nah, gradien temperatur pada kaca itu relatif kecil, dan tapi pada jalur aluminium penurunan temperatur sangat kecil karena konduktivitasnya sangat gede. Jadi dia benar-benar turunnya dikit banget. Namun heat flow melalui jalur ini sangat besar. Lalu masuk ke rangkaian resistensi thermal yang sudah saya buat. Atau Nah, untuk rangkaian resistensi thermal ini sendiri terdiri dari jalur pertama. Di atas ini ada jalur kaca, di mana ada RA, RB, dan RC. Nah, dan untuk jalur frame di bawah ini ada L frame untuk aluminium. Nah, dikarenakan paralel, dia 1/R total sama dengan 1/R glass ditambah 1/R frame. Nah, hubungan ini tuh berbeda dari sistem seri yang cuman menjumlahin
resistensinya, tapi di sini kita harus menjumlahin dulu untuk jalur kaca, lalu dijumlahkan dengan jalur aluminium. Nah, di sini ada penjelasan persamaan perhitungan perpindahan kalornya. Nah, untuk laju perpindahan kalornya sendiri dinyatain dengan Q total sama dengan T out dikurangi T in dibagi R totalnya. Namun karena sistemnya paralel, Q total sama dengan Q glass ditambah Q frame. Nah, untuk perhitungan numeriknya itu sendiri, T out-nya itu sama dengan 35 derajat, dan TI-nya itu sama dengan, ini data yang kita gunakan berdasarkan cuaca rata-rata di Indonesia. Untuk T out-nya itu sendiri 35 derajat, dan TI-nya itu sendiri 25 derajat, dan perbedaan temperatur itu sekitar 10 derajat. Dan di sini saya mengasumsikan total luas dari jendela plan wall ini sebesar 1 meter kuadrat. Nah, di sini ada data material yang sempat saya lampirkan sebelumnya juga untuk lapisan A itu. Pertama ada glass, itu untuk konduktivitasnya sendiri, Ka-nya sendiri itu 0,9, dan ketebalan dari si kacanya itu sendiri 0,004 meter atau 4 milimeter. Lalu untuk lapisan B, di jalur kaca itu ada gas layer. Untuk konduktivitasnya sendiri, KB disimbolkan dengan KB itu sebesar 0,026, dan untuk ketebalan sendiri disimbolkan dengan LB itu 12 milimeter. Lalu untuk lapisan C itu glass di bagian dalamnya itu disimbolkan dengan KC. Untuk konduktivitasnya itu sebesar 0,9, dan ketebalannya itu disimbolkan dengan LC itu sebesar 4 milimeter. Lalu untuk lapisan D, untuk aluminium frame disimbolkan dengan KD itu sebesar 205, dan ketebalannya itu sendiri disimbolkan dengan LD sebesar 20 milimeter. Nah, lalu pertama di sini saya menghitung eh, R di jalur gelasnya terlebih dahulu. Itu untuk RA, itu saya masukin 0,004 atau tebalnya itu dibagi dengan 0,9, KA-nya dikali dengan 0,8. Itu mendapatkan nilainya 0,0056556. Lalu untuk di bagian gasnya, RB gasnya itu 0,012 dibagi 0,026 dikali 0,8, dapat nilainya 0,557. Dan untuk RC itu sendiri dapat nilainya sebesar 0,00556. Dia sama dengan RA dikarenakan kita asumsi di sini memiliki ketebalan yang sama dan konduktivitas yang sama juga dengan RA. Lalu untuk R aluminium itu sendiri, untuk R frame-nya itu untuk 0,02 yaitu ketebalannya dibagi dengan 205 dikali dengan 0,2, sehingga mendapatkan R frame-nya sebesar 0,00049. Lalu di sini saya menghitungkan R totalnya menggunakan rumus rangkaian paralel. Itu 1 dibagi R total sama dengan 1 dibagi 0,588 ditambah 1 dibagi 0,00049. Itu hasil dari jalur gelas dan aluminium disatuin. Lalu mendapatkan R totalnya sebesar 0,00049. Lalu di sini saya menghitung Q transfernya, yaitu Q total sama dengan 10 dibagi 0,0049, sehingga di sini mendapatkan Q total untuk jendela ini yaitu sebesar 20408 W. Nah, lalu di sini interpretasi hasil, di mana hasil menunjukkan bahwa thermal bridging pada frame aluminium meningkat laju perpindahan panas total. Nah, inilah alasan kenapa pada desain modern itu banyak digunakan thermal break pada frame, yaitu lapisan insulator yang memutus jalur konduksi langsung pada aluminium. Nah, dari analisis hasil sistem paralel ini pada jendela ini, tentunya dapat disimpulkan kalau misalnya desain dengan beberapa jalur perpindahan panas harus dianalisis secara hati-hati gitu. Nah, material dengan konduktivitas tinggi meskipun luasnya kecil tentunya masih dapat memberikan dominasi heat transfer yang gede juga. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi saya untuk tugas
kedua perpindahan kalori ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.